أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اللهم ارحمنا بالقرآن sadaqallahul azim. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai dengan ayat 54. Ayat yang menjadikan motivasi untuk kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman tidak ada yang dinamakan putus asa. Karena ternyata yang paling kita khawatirkan adalah kehilangan rahmatnya Allah. Sedangkan Allah katakan dalam surah Az-Zumar, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan engkau pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang berdosa besar saja, orang yang kehilangan daripada optimistik, daripada rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka bagi orang yang beriman tidak ada ketakutan pada dirinya. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang ada di rumah, ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang dosa. Manusia tempatnya dosa, manusia sarangnya dosa. Nggak ada manusia ya kita ini ya semua ya kecuali Rasulullah SAW nggak dapat dosa, semua pasti ada dosanya. Janganlah pernah putus asa. Wah, karena Allah Maha Pemaaf, tapi ada syaratnya. Nonton dulu sekarang Islam Tinda dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Tema yang kita bahas hari ini adalah jangan putus asa walau banyak dosa. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita langsung aja bahas satu persatu. Yang namanya manusia ini kadang-kadang kita tuh merasa ujian yang Allah berikan ini, kadang-kadang kita mikir, apa jangan-jangan dulu gara-gara dosa-dosa kita masa lalu sampai Allah kasih kita tuh cobaan begini besar gitu. Nah, akhirnya ada yang putus asa Ustadz Maulana. Mohon izin sebelumnya. Nah, ini sekarang kalau kita boleh tahu nih, apakah kita boleh ya terus berharap sama Allah dosa kita diampunkan, jangan kita berputus asa dan kita yakin bahwa kita akan diampuni dosanya. Mohon izin menjelaskannya Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli yang luar biasa. Kepada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berkata, ujianku banyak, masalahku banyak, cobaanku banyak, mungkin saya banyak dosa, alhamdulillah sudah mengakui. Karena yang susah itu kalau tidak mau mengakui. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan. Bagaimana mungkin kita bisa nyuci baju kalau kita tidak tahu kalau baju ini kotor atau tidak? Kita harus tahu dulu ini kotor, maka dicuci lah. Ah ini kotor tidak, kotor tidak, kotor tidak, kotor
lebih baik cuci aja semuanya. Jangan sampai ada nanti sesuatu masalah buat kita. Karena dalam hal ini, ketika Allah memberikan cobaan kepada anak cucu Adam, sungguh itu adalah bentuk apa? Rahmat, kasih sayang, ampunan. Kadangkala ada memang dosa itu harus digosok itu nodanya karena kebanyakan, atau direndam kelamaan karena terlalu banyak nodanya. Begitulah ibaratnya dosa itu. Maka yang harus kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah dan bermuhasabah. Introspeksi diri kita, jangan sampai atas introspeksi. ya itu maksudnya. Bermuhasabah itu paling aman kata-katanya daripada introspeksi diri. Dari sini kita bisa belajar bahwa atas apapun yang kita lakukan, betul rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Sehingga bisa jadi atas ujian cobaan yang menimpa kita adalah bentuk kasih sayang Allah, penyelamatan dari Allah buat kita, supaya nanti kelak di hari kemudian kita tidak disiksa. Amin ya Allah. Iya, terjatuhnya, kenanya beling, kenanya duri di kaki kita, bisa jadi itu adalah penggugur dosa. Amin. Panasnya lagi demam, bisa jadi itu. Betul kata Mas Fadli, manusia tidak lupa dari dosa ya. Karena ada dua hal, salah, lupa. Salah, lupa. 2, 3, salah, lupa. Inilah menyebabkan orang berdosa. Salahnya dan lupanya. Dia sebenarnya tahu kalau itu jelek, setan itu jelek. Dia tahu sholat itu penting, tapi dia lupa atau lalai atau apapun alasannya. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita ini sebagai yang ada di Islam Tindak, hanya mengingatkan hidayah itu datangnya dari Allah. Dan kita pun yang mengingatkan tidak lepas daripada dosa. Iya betul. Ya juga ya. Karena kita memohon, makanya Andre Gurta, Allah yarham, guru saya di Pondok Pesantren An-Nahdah, melarang kita berdakwah kalau tidak tahajud. Bagaimana kau bisa berdakwah kalau kau tidak memohon kepada Allah supaya sinyalnya bisa nyampe? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ini Masya Allah, ada orang yang dia tahu dosanya besar, dosanya banyak ya kan. Dia ini udah mencoba untuk berdoa sama Allah, kayaknya kok ujian tetap datang terus. Apakah ini masalah dosa-dosanya ini nggak mau diampuni sama Allah? Akhirnya dia mengambil solusi yang jalan pintas. Udah deh, aku nggak sanggup hidup lagi. Aku lebih baik bunuh diri. Gitu. Nauzubillah min zalik. Ini contoh ya. Tapi contoh ini. Tapi tolong disampaikan kepada jamaah yang lagi nonton, jangan sampai ini menganggap membunuh diri itu, jangan sampai ada yang bunuh diri. Iya, makanya Bapak tenang dulu. Ini mau dijelasin sama Ustadz Syam. Ya, Ustadz Syam mau izin. Silakan dijelaskan Ustadz Syam. Iya. Sampai guru Ustadz Maulana Muhammad Asfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk seluruh jamaah Islam itu Indah, bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh jamaah yang insya Allah menjaga dirinya dari prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan meninggal dunia sebelum engkau berprasangka baik kepada Allah. Masya Allah. Artinya jangan sampai dicabut nyawa kita sementara kita masih berprasangka buruk. Orang yang berputus asa sama saja dia berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap dirinya tidak diampuni dosanya, sama saja dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap bahwa tidak ada satupun amalnya yang diterima sama Allah, sama saja dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap bahwa dirinya pasti masuk neraka, berarti dia berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya membuat dia putus asa. Makanya di dalam Islam sangat diharamkan, dilarang yang namanya bunuh diri. Ada seorang yang terluka tangannya, ketika dia tidak tahan lagi dengan sakitnya tangannya, lalu dia pun mengamputasi sendiri tangannya. Karena tidak ada ilmu baginya, mengucur darah tersebut, mengalir darah ini, kehabisan darah, meninggal dunia. Kata Nabi, itu bunuh diri. Dan dibunuh diri tersebut termasuk dosa besar di dalam Islam dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah mati lagi. Subhanallah, kalau belum mati masih diampuni sama Allah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, bagaimana caranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa dengan doa-doa daripada orang yang ditinggalkannya? Subhanallah. Maka
ketika seseorang yang dinamanya berputus asa dengan usahanya, berputus asa dengan ujian hidupnya, berputus asa dengan dirinya, berarti yang pertama ciri-ciri orang yang tidak berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di dunia hanya tinggal menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun usaha kita, tetap ujungnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun tercelalah bagi orang yang tidak mau berikhtiar. Sedangkan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mengerti konsep takdir, yang paling mengerti konsep nasib, yang paling mengerti tentang konsep keimanan, seorang Nabi SAW masih berusaha, masih berikhtiar, masih berjuang. Apalagi kita yang benar-benar tidak pernah diintipkan daripada konsep takdir tersebut. Maka berikhtiarlah semaksimal mungkin, lalu kita bertawakal ala Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengakhiri hidup bukanlah solusi. Karena ada yang mengira bahwa setelah meninggal dunia selesai semuanya. Tentu saja tidak. Ketika orang meninggal dunia, yang pertama kali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya adalah dirinya sendiri, yakni yang berbentuk dirinya sendiri, yaitu daripada amal kebaikan ataupun amal buruknya. Kalau dia banyak beramal baik, maka yang menemaninya dalam kuburnya adalah amal baiknya, amal solehnya. Tapi kalau dia beramal keburukan, maka yang menemaninya adalah amal buruknya. Ketika ditanya oleh Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Dia berkata, Allah Tuhanku. Berkata amal buruknya, dia bohong. Dia bilang Allah Tuhannya, tapi dia tidak pernah sholat. Dia bohong. Dia bilang Quran daripada imamnya, tapi dia tidak pernah mempelajarinya. Dia bohong. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, tapi dia tidak mengikuti daripada ajaran baginda Nabi SAW. Berarti ujian di dalam kubur setelah orang meninggal dunia itu adalah ujian yang sesungguhnya, yang tidak ada satupun yang bisa lolos darinya kecuali dengan amal solehnya. Wallahu ta'ala. Lanjut jamaah. Yeay. Nih saya senang nih, maksudnya hari ini kita bicara masalah tentang apa yang kita lakukan ini. Namanya manusia ini nggak pernah luput dari dosa. Tadi Ustadz Maulana bilang rahmatnya Allah tuh jauh lebih besar. Nah, ada pertanyaan nih, Bib. Ya. Seandainya dia ini memang benar-benar ahli maksiat. Pemerkosa, minum hammer, iya kan, pembunuh, durhaka sama, ini contoh. Durhaka sama orang tua. Ini dosa nih orang bilang udah segunung mungkin lebih, 2 gunung, 3 gunung, kita nggak tahu deh. Tapi ada nggak sih amalan-amalan mungkin yang bisa menghapuskan dosa yang segitu besarnya supaya Allah bisa ampuni kita? Mungkin apa amalannya, Bib? Ini mau izin penjelasannya. Maulana, Sasha, Mas Fadli. Fadol, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Artinya dosa. Orang itu manusia, tadi sampaikan sama host kita Mas Fadli, nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau dikatakan, saya jawab dulu pertanyaan, bisa tidak dengan dosa sebanyak ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat bisa. Oh, bisa, Masya Allah. Sangat bisa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sayang dengan rahmat dan kasihnya. Seperti tadi Ustaz Syam membacakan ayat. Ada juga ayat yang qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, katakan kepada umat, katakan kepada hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim. Apa sih makna asrafu ini? Ini perlu kita bahas. Apa sih Ustaz Maulana, mana asrafu itu besar maknanya. Mungkin kalau saya bilang, Masya Allah, Mas Fadli ini banyak dosa. Walaupun benar sih. Enggak lah, alhamdulillah saya udah taubat, Bib. Kasih Bib, Alif sudah mewakili saya. Sekarang yang itu yang banyak dosa. Balas-balas. Asrafu ala anfusim. Kalau saya bilang Mas Fadli atau Ustaz Syam atau Ustaz Maulana banyak dosanya, belum tentu. Mungkin saya yang berbicara lebih banyak dosanya, karena saya bukan Allah. Tapi ketika Allah mengatakan asrafu ala anfusihim, manusia yang banyak dosa, mau dia zina, membunuh, apalagi berjudi, semua dosa yang ada di dunia ini pernah dia. Makanya ada kalimat daripada Nabi SAW yang Nabi mengatakan, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidzunubi amthalil jibal. Apa kata Nabi? Nanti datang di hari kiamat manusia datang dari muslimin itu dengan membawa dosa bergunung-gunung. Katakan sama manusia yang banyak dosanya. Dosanya mungkin bisa dikatakan sebesar dunia, bahkan lebih daripada dunia. Tapi Allah katakan apa? Sini, kata Allah. Allah nggak katakan aku siksa mereka nanti kalau mereka nggak bertaubat.
Makanya la taqnatu min rahmatillah. Dosa sebesar apapun, mau sebesar dunia, 2 kali dunia, 3 kali dunia, kata Allah sini, la taqnatu min rahmatillah. Dipeluk kita sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diambil kita. Allah tidak ingin menyiksa hambanya. Allah tidak ingin mengadab hambanya. Neraka hanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diperingatkan tetap tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rasakan siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama nafas masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pelebur dosa itu dari azan saja setiap hari. Amalannya, Bib? Amalannya dari Apa tuh? azan Gimana, aja. Bib? Misalnya Contoh. ketika azan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan ditambahkan raditu billahi rabba wa bil Muhammadi rasula wa bil islami dina. Cuma mengatakan itu, insya Allah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat disertai dengan taubat tanpa putus asa. Masya Allah. Buat Ustadz Habib, ada yang bertanya nih katanya nih. Saya coba bacain dari @hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku merasa putus asa. Motor udah berkali-kali disela, tetap nggak nyala. Hah? Apakah harus sholat taubat dulu biar motor aku nyala? Nah, ini gimana Ustadz Syam? Apa ada hubungannya memang? Ini orang motor nggak bisa disela, terus dia harus sholat taubat dulu biar motor bisa nyala? Ini pengalaman nih. Motor butut di Tidak ada salahnya sholat taubat. Tidak ada salahnya sholat taubat. Orang kalau sholat taubat itu Allah kasih semuanya. Setelah sholat Solusinya? taubat, solusinya setelah sholat taubat periksa kuncinya. Siapa tahu belum diputar. Nah, atau setelah sholat taubat bawa ke bengkel. Bisa.